Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya, dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, membaca kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, salah satu karya agung dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Baik, kita masih membahas Al-Aqabatu Ats-Tsalitsah, tahapan yang ketiga yang harus dilalui seseorang yang hendak mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini Al-Ghazali sudah menjelaskan kepada kita dua tahapan pertama. Tahapan pertama yang harus dilalui seseorang yang hendak beribadah kepada Allah adalah aqabatul ilm, tahapan ilmu. Maka sebelum kita beribadah, wajib terlebih dahulu berilmu. Al-Ghazali sampai mengatakan begini, bagaimana engkau hendak menyembah Tuhanmu kalau engkau tak kenal dengan Tuhan? Maka sebelum kita menyembah Allah, wajib kita kenal Allah. Jangan sampai kita menyembah sesuatu yang kita enggak kenal, ya. Jangan sampai kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu. Maka wajib kita kenal Allah itu dulu siapa, baru kita sembah. Dan juga tidak mungkin kita melakukan suatu ibadah kecuali ibadah itu didasari dengan ilmu. Makanya Al-Ghazali menekankan tahapan pertama bagi seorang abid, seorang ahli ibadah itu tahapan ilmu terlebih dahulu. Makanya ahli ibadah dengan ilmu itu enggak boleh lepas. Yang kedua, tahapan yang kedua kata Al-Ghazali yang harus dilalui adalah aqabatut taubah, tahapan bertaubat. Setelah selesai di tangga pertama ilmu, tangga kedua yang harus kita lakukan itu adalah taubat. Kenapa harus taubat kalau hendak beribadah? Ada dua alasan utama kata Al-Ghazali. Pertama, tidak ada yang membuat kita ringan untuk beribadah itu, ya, kecuali dengan bertaubat. Atau dalam kata lain, yang membuat kita merasa berat, susah, tidak fokus ibadah itu apa? Dosa kita. Kenapa misalnya orang berat mau datang ke masjid? Yang membuat berat kakinya melangkah itu apa? Dosanya. Sampai ada orang buat spanduk begini, jogging 5 km bisa, jalan ke masjid 10 meter nggak bisa. Ya. Ini nanti kita keluar habis kuliah subuh, Bapak Ibu kalau jalan ke Sudirman atau beberapa jalan di Pekanbaru ini, itu pasti udah banyak orang yang berkeringat-keringat. Ada yang sepedaan, ada yang lari, macam-macam tuh. Pasti akan ketemu. Ringan, tapi belum tentu ke masjid ringan. Yang membuat berat itu apa? Dosa. Makanya salah seorang ulama salaf mengatakan begini, aku tidak bisa melaksanakan sholat malam sepanjang 1 tahun gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Malam kalau kita mau ke kamar mandi bisa bangun enggak? Harus bisa. Tapi untuk sholat malam, bangun sekalipun kita belum tentu ringan untuk sholat malam. Apa yang membuat berat itu? Dosa. Makanya supaya ringan, taubat. Bahkan sebagian ulama, ini kita di bulan Sya'ban sekarang, tinggal menghitung. Sekarang kita sekitar 3 minggu lagi insya Allah kita akan masuk Ramadan. Sebahagian ulama itu menyarankan kita supaya banyak taubat di bulan Sya'ban ini. Kenapa disarankan banyak taubat di bulan Sya'ban ini?
Karena di Ramadan itu peluang amal-amal ibadah sangat banyak. Bahkan ibadah yang tidak ada di bulan lain ada pada bulan Ramadan. Contohnya tarawehan, itu kan cuma ada di bulan Ramadan. Puasa sepanjang 1 bulan itu cuma ada di Ramadan. Sangat banyak peluang amal-amal ibadah. Supaya kita bisa merebut dengan mudah peluang amal-amal ibadah yang ada pada bulan Ramadan itu, awali Ramadan itu sejak Sya'ban ini dengan banyak taubat kepada Allah. Karena yang membuat kita berat untuk beribadah itu adalah dosa. Supaya ringan, taubat. Alasan kedua kata Al-Ghazali, kenapa harus taubat? Supaya Allah terima amal ibadah kita. Kalau kita ini masih kotor, dosanya masih numpuk, bisa-bisa kita ibadah sekalipun, misalnya nih kita paksain tetap ibadah, itu ibadahnya nggak diterima Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik, Allah tidak terima kecuali yang kita persembahkan itu yang baik-baik. Maka kalau yang kita persembahkan itu kotor, terkontaminasi dengan kotoran, nggak diterima Allah. Tapi terkontaminasi cuma dikit pun nggak akan diterima Allah. Harus murni, bersih, suci, baru diterima Allah. Makanya tidak semua orang yang berinfak kemudian infaknya diterima Allah. Infak itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi tidak semua infak orang diterima Allah. Infak yang diinfakkan yang ada unsur dosanya di harta itu misalnya, nggak bakalan diterima Allah. Ada orang duitnya banyak, dibangunlah masjid, rupa-rupanya punya cek itu duit hasil nipu, hasil nilep. Diterima Allah nggak tuh? Nggak diterima Allah. Mau sebesar apapun dia bangun masjid itu nggak diterima Allah. Nah, maka itu 2 alasan utama kenapa harus taubat. Sekarang nih kita membahas tahapan yang ketiga, anak tangga ketiga dalam perjalanan ibadah itu apa? Al-Ghazali mengatakan setelah kita berilmu kemudian sudah ringan beribadah karena sudah taubat dari dosa, ada anak tangga ketiga yang akan kita hadapi. Apa itu? Al-aqabatu al-awaiq. Kita akan berada di tangga ketiga, di mana tangga ketiga ini kita menghadapi godaan-godaan, tantangan-tantangan dari luar dan juga dari dalam diri kita. Ya. Jadi jangan kita pikir, oh saya sudah taubat, udah pasti ringan nih. Ya, satu sisi sudah ringan. Tapi di sisi yang lain jangan kita merasa kita ini sudah selesai. Belum. Tantangannya masih ada. Ya, pada kuliah yang lalu seingat saya kita sudah bahas poin yang pertama, yaitu ad-dunya. Dunia ini, harta benda dunia dan segala macam kesenangan dunia itu menjadi godaan pertama yang merusak fokus kita dalam beribadah. Subuh ini kita sambung yang kedua. Al-aiqu ats-tsani, godaan yang kedua, tantangan yang kedua kalau kita pengen ibadah itu apa? Al-khalqu. Nih kita manusia, orang, teman, ya, itu bisa menjadi tantangan, iya. Terutama teman-teman yang kurang baik, ya. Makanya salah satu penghalang kita beribadah itu kadang-kadang teman. Udah azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita ngajak sholat apa dibilang? Oh sebentar ya, nanti kita sholat. Asyik ngobrol, akhirnya telat sholatnya. Ya. Atau ada sebagian teman langsung nggak ingat tentang sholat. Allahu Akbar, sibuk dengan obrolannya. Ya. Gara-gara asyik ngobrol, lalai dari beribadah kepada Allah. Jadi orang bisa menjadi penghalang ibadah bagi kita, ya, bisa menjadi tantangan ibadah bagi kita. Maka hati-hati, tengok teman kita itu, tengok sahabat kita itu,
apakah kemudian dia orang yang membantu kita untuk ibadah atau malah sebaliknya? Kalau membantu, bagus, pertahankan. Tapi kalau ini orang rasanya kalau sudah sama dia sholat jadi telat, ibadah jadi berantakan, zikir jadi berkurang, jadi nggak baca Quran, dosanya makin banyak, segera tinggalkan. Kenapa? Itu akan menggerus ibadah kita. Ya. Maka Al-Ghazali rahimahullahu taala alaihi mengatakan, "Summa 'alaika bit-tafarrudi 'anil khalqi." Kemudian kalau engkau benar-benar ingin fokus ibadah, salah satu langkah yang harus kamu tempuh adalah bisa mengasingkan diri dari orang. Ya. Ini terutama kalau pergaulan itu sudah tidak baik. Kalau circle pergaulan itu tidak mendukung untuk ibadah. Kalau pengen fokus ibadah, salah satu langkah yang harus kita ambil bitafarrudi 'anil khalq. Harus mengasingkan diri dari orang. Agak mengambil jarak dari orang. Agak menjauh sedikit dari orang. Ini konteksnya kalau pergaulan itu sudah tidak baik. Kalau baik nggak jadi masalah, terus bersama, ya, terus bergaul, dan itu diperintahkan dalam agama, ya. Wadzalika li amrayn, itu mesti dilakukan karena ada dua alasan utama. Kata Al-Ghazali, ada dua alasan utama. Ahaduhuma, alasan pertama, kenapa kita perlu ngambil jarak, mengasing dari orang, annahum yashghalunaka an ibadatillah, karena mereka menyibukkan kamu dari beribadah kepada Allah. Kalau kita berteman dengan orang banyak, terutama ini pertemanan tidak mendukung untuk ibadah, apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Mereka buat kita sibuk dengan mereka, akhirnya tidak beribadah. Kalaupun ibadah, ibadahnya sudah kurang. Kalaupun ibadah, ibadahnya sudah tidak maksimal. Kalaupun ibadah, ibadahnya sudah tak fokus. Saking banyaknya ngobrol begitu, ngobrolin ini, ngobrolin itu, sholat pun dia masih teringat dengan obrolan tadi. Ya. Jadi kalau kehidupan sosial itu sudah kurang baik, kalau kita ingin fokus ibadah loh ini ya, kita harus mengurangi interaksi sosial. Ya, dengan makna yang saya sebut tadi. Zaman sekarang interaksi sosial kita itu bertambah 2 kali lipat dengan orang zaman dulu. Dulu interaksi sosial orang cuma pergaulan secara langsung begini. Sekarang kita ditambah dengan internet. Ya, jadi zaman dulu itu kan ada istilah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, menjauh ketika keadaan sudah benar-benar rusak. Dalam Quran itu ada kisah Ashabul Kahfi. Mereka pergi masuk ke dalam gua, melarikan diri, mengasingkan diri ke dalam gua. Kenapa? Karena sudah tidak kondusif lagi menjalankan agama di negeri mereka. Saat sudah tidak kondusif, maka mereka pergi mengasingkan diri. Itu disebut dengan uzlah. Ada konsep uzlah dalam Islam. Untuk zaman sekarang, kita juga perlu uzlah selain dari dunia nyata, perlu juga uzlah dari yang namanya dunia maya. Kenapa? Interaksi sosial kita itu sekarang sangat banyak di dunia maya, ya, terutama mungkin yang masih muda-muda ya. Tapi kadang yang sudah berusia juga masih ikut-ikutan, ya. Di WhatsApp entah berapa lama.
Grup WhatsApp-nya saja ada yang puluhan, ada yang ratusan. Kadang-kadang sampai error handphonenya, saking banyaknya grup WhatsApp-nya. Itu setiap satu grup WhatsApp ditengokin. Kalau grup WhatsApp-nya isinya kajian, bagus, nggak apa-apa, tengokin. Ya. Habis dari WhatsApp pindah pula ke Facebook. Entah berapa jam pula di Facebook ini. Habis dari Facebook pindah pula ke Instagram, entah berapa lama pula di Instagram ini. Habis dari situ pindah pula ke YouTube, entah berapa lama pula di situ. Habis dari YouTube pindah pula ke TikTok, entah berapa lama pula di situ. Ya. Habis dari situ pindah pula ke Shopee. Ini ibu-ibu nih mau beli barang, dia tengok Shopee terus, tiba-tiba kurir sudah datang paket. Ya. Jadi kalau kita ingin fokus ibadah, salah satu hal yang harus kita lakukan itu kurangi interaksi sosial, khususnya ketika kehidupan sosial itu sudah tidak mendukung untuk ibadah, atau kita sudah menilai ini merusak ibadah. Kalau nggak percaya, cobalah Bapak Ibu sadar-sadarin. Kalau terlalu banyak interaksi sosial yang tidak mendukung ibadah, coba cek ibadah kita bagaimana. Ada dua kemungkinan. Satu, ibadah kita berkurang. Yang kedua, walaupun kita ibadah, tapi ruh ibadah itu berkurang. Apa ruh ibadah itu? Kekhusyuannya kurang itu. Kenapa? Perhatian kita masih kebawa dengan obrolan tadi, pergaulan tadi, interaksi tadi masih kebawa ke situ. Akhirnya ruh ibadah itu, kekhusyuan nggak dapat. Ya, jadi harus bitafarrudi anil khalq, perlu mengambil jarak dari kehidupan sosial yang sudah tidak baik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita masih terjun dengan mereka, kita akan disibukkan dari beribadah kepada Allah. Begitu kata Al-Ghazali. Ini alasan pertama. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Ala ma hukiya an ba'dihim annahu qala marartu bi jama'atin yataramawun wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Ada seseorang bercerita, saya berjalan melewati sekumpulan orang yang sedang bermain. Yataramawun ini melakukan permainan melempar dengan anak panah. Ya, pokoknya permainan lah. Zaman itu itulah jenis permainannya. Ya. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Kemudian ada seorang duduk jauh dari mereka. Di sini ada sekumpulan orang sedang bermain, asyik bermain. Jauh dari mereka ada seorang laki-laki duduk mengasingkan diri. Ya. Fa aradtu an ukallimahu. Maka dia berkata, saya hendak ngobrol sama dia, yang satu ini, karena dilihat menyendiri jauh, menyendiri dari orang yang sedang asyik bermain ini. Fa'aradtu an ukallimahu, saya pengen ngobrol sama dia. Faqala, tapi ketika didatangin pengen ngobrol ini, apa jawaban si laki-laki itu? Zikrullahi ta'ala asha ilayya min kalamik. Berzikir kepada Allah lebih nikmat bagiku daripada ngobrol sama kamu. Ya. Berzikir dengan Allah, berzikir kepada Allah lebih asyik bagiku daripada ngobrol sama kamu. Ya. Kadang-kadang kita harus tegas seperti ini kalau pengen ibadah. Kenapa? Karena sebahagian orang, ya, karena memang ada sebahagian orang suka datang begini ingin mengganggu ibadah. Dulu
Ada nasihat guru kami waktu di pondok dulu, saya masih ingat sampai sekarang. Kata guru kami begini, kalau temanmu datang, kamu lagi belajar nih, baca kitab misalnya, kalau temanmu datang lalu kemudian kamu tutup itu buku, ngobrol sama dia, maka obrolan akan panjang, bisa 1 jam 2 jam baru selesai. Tapi kata beliau, kalau temanmu datang, kamu sedang membaca, kamu sedang belajar, tetap kamu buka itu buku, nggak ditutup, sesekali tetap melirik ke kitab ini, insya Allah temanmu ini nggak lama dia akan pergi. Gitu. Kenapa? Lama-lama dia sadar, oh ini teman ini lagi asyik membaca ini, lagi belajar nih, begitu. Tapi kalau kita tutup, selesai itu. Akhirnya bisa 1 jam 2 jam itu. Kita dalam ibadah juga begitu. Tiba-tiba aja ada orang ngajak ngobrol begitu. Orang ngajak ngobrol ini kadang-kadang nggak tahu tempat. Lagi dengar kajian pun ada tuh yang ngajak ngobrol. Ngobrol mereka asyik berdua begitu. Ada tuh jenis orang yang begitu. Maka ada masanya kita perlu cut. Jangan ikutin kemauan orang yang seperti itu. Ya. Jadi laki-laki ini yang duduk jauh menyendiri itu, dia bilang, zikrullah ta'ala asya ilayya min kalamik. Berzikir kepada Allah lebih asyik bagiku daripada ngobrol sama kamu. Ya. Faqultu anta wahdak. Lalu ini si laki-laki yang datang ini masih coba untuk ngobrol. Dia bilang, kamu sendiri ya, gitu. Karena memang dia lihat sendiri, kamu sendiri ya. Apa jawaban laki-laki itu yang menjauh tadi itu? Qala ma'i rabbi wa malakai. Dia kata, enggak, aku enggak sendiri. Bersamaku ada Tuhanku Allah dan 2 malaikat. Ini kalau kita ngobrol sama orang begini jawabannya, mati kamus kita langsung. Ya kan? Faqultu man sabaqa min haula. Lalu dia masih nanya, siapa yang paling dulu di antara mereka? Maksudnya karena mereka lagi bermain, berlomba tadi, siapa yang paling dulu? Faqala, maka dia menjawab, man ghafarallahu lah. Orang yang didapat ampunan Allah, dialah yang paling utama, dialah yang terlebih dahulu. Ya. Faqultu aina at-tariq. Kemudian dia nanya, mana jalan? Bisa enggak kamu tunjukkan jalan kepadaku? Fa asyara bi yadihi ila sama. Laki-laki yang sibuk berzikir tadi menunjuk ke langit. Ini jalannya. Ya. Wa qama wa tarakani. Akhirnya dia berdiri dan meninggalkanku. Udah malas, ya. Wa qala, dan sambil dia pergi meninggalkanku dia berkata, aktsaru khalqika anka syagil. Kebanyakan makhlukmu ini ya Allah melalaikan dari engkau, membuat lalai daripada engkau. Kebanyakan makhlukmu ini ya Allah membuat lalai daripada engkau. Ucapan yang dia ucapkan ini banyak benarnya. Yang membuat kita lalai terhadap Allah yang mencipta kita siapa? Ini makhluk ciptaan Allah ini. Makhluk ciptaan Allah. Ya. Itu yang membuat kita lalai. Ya. Salah satunya adalah pergaulan, pertemanan, ya, interaksi sosial yang terlalu banyak. Akhirnya lalai. Dalam Quran Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu lalai dari beribadah kepada Allah gara-gara anak dan harta.
Dan siapa yang melakukan hal itu, artinya lalai dari beribadah kepada Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya misalnya, faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, ya. Makanya dalam pergaulan kita harus benar-benar selektif memilihnya. Kalau kita salah-salah pilih, ya, maka yang ada ibadah kita rusak. Tapi kalau kita memilih teman yang baik, pergaulannya bagus, insya Allah ibadah kita bakalan nambah. Ya, makanya salah satu yang menentukan surga dan neraka kita itu adalah teman kita, pergaulan kita. Ya. Salah satu yang menentukan surga dan neraka kita adalah pergaulan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dalam hadis, ya, perumpamaan berkawan dengan orang saleh itu, kata Nabi, laksana berkawan dengan penjual minyak wangi. Bagaimana kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi? Pasti akan ikut wangi. Mungkin dia kasih ke kita sedikit, mungkin kita beli darinya, atau mungkin kita kecipratan dari minyak wanginya. Yang jelas pasti bakalan wangi. Sedangkan berkawan dengan orang yang tak baik, masuk ke dalam pergaulan yang tidak mendukung untuk ibadah, itu kata Nabi seperti berkawan dengan orang pandai besi. Orang pandai besi itu bagaimana? Setiap hari dia bersama api. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang membuat parang, membuat pisau, ya, hari-hari dia bersama api. Cara yang manual, dibakar dulu sampai panas, baru kemudian dibentuk. Kalau kita berkawan dengan orang yang seperti itu, yang pasti kita akan ikut panas. Kenapa? Karena dekat dengan api. Atau bahkan bisa-bisa kita terbakar. Arangnya tiba-tiba terbang, kena ke kita bakalan terbakar. Itu analogi yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan bagaimana kalau kita berkawan dengan orang saleh dengan orang yang tak saleh. Kalau kita berkawan dengan orang yang tak saleh, besar kemungkinan dia akan menarik kita ke dalam api neraka Allah. Makanya dalam Quran Allah mengatakan al-akhilla, orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang, berteman. Ya, kalau perkata orang, istilah orang sekarang, besti-bestian begitu. Kawan akrab di dunia. Tapi di akhirat nanti ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh, berantem di akhirat. Kenapa? Karena ternyata dulu pergaulan mereka ini bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, tapi hanya pergaulan semata, cenderung malah melalaikan mereka dari Allah Ta'ala. Maka di akhirat nanti berantem, menjadi musuhan. Satu dengan yang lain membenci. Kenapa? Satu bilang, gara-gara kamu aku masuk neraka, kamu yang ngajak aku dulu. Yang satu bilang, kenapa kamu mau? Berantem mereka di sana, saling bermusuhan, tapi dua-duanya dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sedangkan berkawan dengan orang yang saleh, orang yang baik, bisa menjadi asbab masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Kenapa? Ada syafaat dari teman yang saleh, syafaat dari teman-teman yang baik. Maka disebut dalam hadis Nabi SAW, tatkala nanti ahli syurga masuk ke dalam syurga, di dalam syurga dia akan mencari teman-temannya yang dulu sama-sama melakukan amal soleh. Dia cari itu di dalam syurga. Ini kita nih yang berjamaah ini kita berjamaah nih. Artinya kita ini berteman dalam melakukan amal soleh. Kalau ada nanti di antara kita yang masuk syurga duluan, pasti dia akan mencari teman-teman, mencari jamaah ini di dalam syurga. Dia akan cari. Kalau sampai nggak ketemu, dia tanya sama Allah, ya Allah, mana teman-temanku yang dulu? Dulu kami sama-sama salat, dulu kami sama-sama melakukan amal saleh.
Hari ini aku masuk ke dalam syurga, tapi aku tak temukan mereka. Lalu kata Allah Ta'ala, teman-temanmu itu berada di neraka. Kenapa? Karena mungkin saat bersama dia melakukan amal soleh, tapi ketika tidak bersama dia tak melakukan amal soleh. Ada orang ini begitu. Saat dia bersama-sama melakukan amal soleh, tapi ketika tidak bersama dia tak melakukan amal soleh. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Pergi dia ambil dari sana, bawa masuk ke dalam syurga. Syafaat dari sahabat yang soleh. Makanya Allah sampai ingatkan Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wahai Muhammad, sabarlah kamu berkawan dengan orang-orang beriman itu, sabar berkawan dengan mereka walaupun mereka miskin. Saat itu sahabat-sahabat Nabi itu notabene-nya orang-orang miskin, orang-orang susah. Kata Nabi, sabarlah kamu berkawan dengan mereka, karena mereka ini orang-orang soleh, taat ibadah kepada Allah. Jangan palingkan perhatianmu dari mereka kepada orang-orang kafir yang kaya raya itu semata-mata karena engkau ingin mengharapkan harta benda dunia. Karena ada orang berkawan ini sengaja dia memilih kawan yang kaya walaupun tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena semata-mata mengharapkan keuntungan dunia. Ya. Saya nggak habis pikir melihat berita yang akhir-akhir ini banyak viral itu, kejadian yang di mana itu ya, Tangerang ya, laut yang dipagar itu. Ya. Kalau kata Ustadz Dasar Latif, saya suka melihat ada status dia tulis, dia bilang sezalim-zalimnya Fir'aun gak pernah dia pagar itu laut merah katanya. Dia kan suka bercanda itu kan. Serakus-rakusnya Fir'aun itu gak pernah dipagar sama dia laut merah katanya. Tapi di negeri kita kejadian begitu. Yang gak habis pikir itu apa? Muncullah tokoh-tokoh agama membela. Itu yang nggak habis pikir itu, ya. Itu kan sudah jelas kebaca, pasti sudah masuk dulu amplop. Datang itu utusan bawa amplop, baru pesannya kira-kira beginilah, Kiai, tolong kasih pernyataan dulu dari perspektif agama untuk membela kita. Kira-kira bahasanya pasti begitu. Karena memang orientasi si kiai ini mungkin dunia, ya udah muncul ke permukaan. Ya. Ada video saya lihat itu, ada angkatan laut mencabut apa itu pagar itu sampai makan pun di tengah laut itu. Dalam hati saya, kalau orang yang buat pagar itu terlarang di situ, mestinya suruh dia cabut balik. Ini ndak, dia pagar 30 km yang capek mencabutnya aparat kita dan juga para nelayan yang ada di sana. Mestinya kalau berani tegas, kamu yang pasang di situ, kamu yang cabut, kan begitu. Dia yang masang tentu dia bisa untuk cabut. Ya. Tapi ada saja tokoh-tokoh agama yang muncul ke permukaan yang memberikan dalil-dalil pembelaan. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya. Ini orang yang sebegini karena memang dia ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Nabi itu dulu dilarang Allah, wahai Muhammad, jangan sampai engkau palingkan perhatianmu dari sahabat-sahabatmu yang miskin ini, tapi mereka beriman taat kepada Allah. Engkau palingkan perhatianmu kepada orang-orang kafir yang kaya raya itu semata-mata karena ingin mendapatkan harta benda dunia. Jangan sampai itu terjadi, kata Allah. Dan Nabi SAW memang punya sahabat, kebanyakannya itu orang-orang susah, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan.
fal khalqu idh yashghalunaka 'anil ibadah bal yamna'uka minha. Maka manusia ini, tentu tidak semua ya, manusia ini itu banyak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, bal yamna'uka minha, bahkan menghalang engkau dari beribadah. Kalau menyibukkan kita dari beribadah itu masih agak mendingan kan? Kalau mungkin sholat dari biasanya awal waktu, karena disibukkan oleh mereka jadi mungkin agak terlambat sholatnya, itu masih yashghaluna, menyibukkan kita. Tapi yang lebih dari itu, bal yamna'uka minha, kata Al-Ghazali, bahkan banyak manusia ini bukan cuma menyibukkan kita, bahkan menghalang kita dari ibadah, sampai dihalangi kita dari beribadah. Ya, ngapainlah kamu sibuk-sibuk ibadah tuh katanya. Ngapainlah kamu sibuk-sibuk ke masjid itu? Ngapainlah kamu sibuk-sibuk infak itu? Ada sampai begitu. Ya. Jadi mengerikan, ya. Tidak berhenti di situ, bal yuqi'unaka fisyarri wal halak, bahkan mereka menjatuhkanmu kepada keburukan dan kebinasaan. Jadi manusia ini hati-hati. Kita ini sesama manusia ini, kalau sampai circle-nya enggak benar, itu manusia menyibukkan kita dari beribadah. Sudah disibukkan kita dari ibadah, dia halang kita dari beribadah, jadi enggak ibadah. Sudah jadi tidak beribadah, belum berhenti dia, bahkan dia berusaha bagaimana kita masuk ke dalam keburukan, kebinasaan itu. Dari yang sebelumnya kita rajin ibadah jadi kurang ibadah, dari kurang ibadah jadi tidak beribadah sama sekali, setelah tidak beribadah sama sekali dijatuhkan kita kemudian kepada keburukan dan kemaksiatan. Banyak terjadi begitu. Berapa banyak orang kemudian yang dulunya sholat kemudian jadi kurang sholatnya, setelah itu berhenti sholat, setelah itu jadi pelaku maksiat. Setelah diteliti sebabnya siapa? Orang, temannya, pergaulannya. Makanya manusia ini sebahagiannya itu menjadi penghalang kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Ghazali tekankan, kalau pengen fokus ibadah itu ambil jarak sedikit. Ambil jarak sedikit dari orang. Ya. Kurangin sedikit interaksi sosial, terutama jika itu sampai mengganggu ibadah kita. Tapi bukan berarti kita jadi manusia yang antisosial, tidak. Ya, interaksi sosial yang kira-kira itu mengganggu ibadah kita. Misalnya main domino sampai jam 1 malam begitu. Lewat kita di pos ronda jam 12, jam 1 masih di situ aja. Kerjanya apa? Ketepok. Ya. Bapak satpam bukan. Kenapa nih pos ronda? Inilah main domino namanya ya. Itu mengganggu ibadah enggak tuh? Mengganggu dong. Kalau mau sholat malam, pasti susah. Tidur udah jam 1, tidur jam 2, gimana mau sholat tahajud? Kalaupun dipaksain itu sholat tahajudnya pasti sambil ngantuk-ngantuk itu. Boro-boro tahajudan, subuhnya aja bisa pindah ke duha itu. Ya kan? Jadi pergaulan-pergaulan yang berpotensi mengganggu ibadah kita, apalagi sampai menghalang kita dari ibadah itu, segera tinggalkan. Ambil jarak dari situ. Begitu pesan dari Al-Ghazali, ya. Sedikit lagi ya. Maqala Hatim Al-Asam rahimahullah. Ada perkataan Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Kata beliau, talabtu min hadzal khalqi khamsata asya falam ajidha. Saya mencari 5 hal, menuntut 5 hal dari manusia ini, tapi aku enggak mendapatkannya. Apa itu yang 5? Pertama, talabtu minhumul ta'ah falam yaf'alu. Pertama, aku menuntut mengajak mereka untuk taat kepada Allah tapi enggak mau. Ini yang pertama. Ya. Saya mengajak mereka untuk taat kepada Allah tapi tidak mau, kata beliau. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua, faqultu a'inuni 'alaihima illam taf'alu falam yaf'alu. Yang kedua, kata dia, kalau kalian enggak mau taat, tolonglah bantu saya untuk taat. Itu pun enggak mau. Jadi ada orang ini sudah tidak mau diajak, nolong pun enggak mau dia. Malah mengganggu aja kerjanya. Ya. Ada enggak orang begitu? Ada. Ya. Ya. Yang ketiga, kata beliau, urdu anni in fa'altu falam yaf'alu. Kata dia yang ketiga, kalau begitu ridhoilah saya ketika aku melakukan ketaatan, kalau mereka enggak mau, kalau kalian enggak mau. Tapi itu pun tetap tidak mau. Ya. Yang keempat dia mengatakan la tamna'uni anhuma, jangan halangi saya. Famana'uni, malah mereka menghalang saya katanya. Yang kelima, faqultu la tad'uni ila ma la yurdillahal azim, ya. Illam utabi'kum falam yaf'alu. Yang kelima dia mengatakan, jangan kalian mengajak aku kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah, ya, dan jangan memusuhi aku. Ya, jika aku tidak mengikuti kalian, itu pun enggak mau. Jadi manusia ini bukan cuma enggak mau taat pas diajak, ya, untuk meridhoi kita saja melakukan ketaatan kadang enggak mau. Meridhoi kita saja melakukan ketaatan enggak mau. Kita minta supaya kalau memang udah enggak mau, udahlah, paling tidak jangan ganggu begitu. Itu pun dia pasti enggak mau. Wah, itu manusia, ya. Jadi hebatnya manusia ini begitu, ya. Ini saya ada mengalami, saya membangun pesantren di Jalan Uka sana, paling ujung sekali. Ya, kita ini bangun pesantren, duitnya juga terseok-seok begitu. Bukan gampang kita istilahnya membangunnya. Dan membangun pesantren itu bukan satu bisnis yang akan menghasilkan keuntungan, enggak. Bangun pesantren itu murni ibadah dan kita habis-habisan. Kenapa? Pesantren itu bukan bisnis. Karena kalau sudah jadi pesantren, dibuat iurannya mahal, orang akan bilang, oh itu ustadz cari duit katanya. Enggak dibuat mahal, gurunya tak terbayar, ya kan? Operasionalnya tidak tercukupi begitu. Pokoknya ada aja tuh. Singkat cerita kita bangunlah. Itu orang sekitar situ, beberapa orang itu sampai datang ke pondok dengan nada suara yang tinggi. Ya, intinya apa? Minta income. Apa income untuk kami? Bu, nggak ada yang income untuk kamu, saya bilang. Kita ini bangun pesantren. Ini kan nanti akan jadi bisnis bapak, bukan bisnis ini. Ini pesantren untuk agama. Pasti akhir-akhirnya bisnis juga. Saya bilang, naik juga darah saya. Kau pergi tanya orang yang punya pesantren itu berapa keuntungan dia dapat. Kalau dia bisa bayar gurunya saja sudah alhamdulillah. Karena nggak gampang. Mengurus pesantren itu nggak gampang. Kalau kita bisa bayar gaji gurunya dengan gaji yang layak saja, itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena serba salah. Dibuat misalnya tinggi bayarannya, orang akan ngomong, ini jual agama lah, inilah itulah, omongan itu ada. Tapi kalau nggak dibuat begitu, gaji gurunya dari mana? Gurunya punya istri, gurunya punya anak, iya kan? Mereka butuh kehidupan. Modal ikhlas nggak cukup. Ini datang guru kita sini harus ikhlas di sini. Ikhlas itu nggak makan istrinya di rumah, ya kan? Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, riwayat yang datangkan ini memang benar-benar terjadi. Ya, memang benar-benar terjadi. Kita tidak minta 1 sen pun, kita nggak minta. Saya mohon maaf aja, kemanapun saya di Pekanbaru ini ceramah, masjid manapun, sekalipun nggak pernah saya minta sumbangan untuk pesantren, nggak pernah. Ada sebagian jamaah tuh bilang begini, Ustadz, kalau ceramah
sampaikanlah, mana tahu ada orang berwakaf. Saya nggak mau. Bapak Ibu bisa cek di mana masjid manapun saya ceramah di Pekanbaru ini setiap hari, tak satu masjid pun saya minta wakaf, minta derma, minta infak, nggak ada. Sama sekali tidak ada. Kenapa? Satu, memang saya nggak suka minta-minta. Yang kedua, saya merasa masih bisa saya usahakan. Ya, ini kita sudah tak minta-minta dengan dia, tak mengganggu dia. Ya, kita kasih malah lagi gratis belajar di situ. Jadi itu dekat komplek perumahan, saya bilang, anak-anak kita yang di sini, mana yang tidak ngaji, setiap sore datang ke sini, fasilitas full kita sediakan, guru saya sediakan, gurunya saya yang bayar, pokoknya datang ngaji di sini gratis, datang aja. Ternyata bukan cuma tidak datang, malah itu dipermasalahkan. Memang kadang-kadang saraf manusia ini tak bisa kita tebak. Iya. Nggak bisa kita tebak kadang-kadang akal manusia ini. Entah di mana konsletnya itu otak, nggak ngerti kita. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Wallahu a'lam kenapa bisa begitu manusia ini. Jadi ini yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam, dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya. Jadi dalam beribadah ini kita ajak manusia untuk ibadah, dia nggak mau. Ya. Kita bilang, oke, kalau begitu kamu nggak mau, paling tidak jangan ganggu saya ya. Itu pun dia nggak akan mau, dia akan tetap ganggu. Nah, begitu memang sebahagian manusia. Untuk membiarkan orang berbuat baik saja, dia nggak bisa. Makanya dalam Islam itu, salah satu ibadah itu ya, kebaikan itu. Kata Nabi, jika kamu tak bisa berbuat baik kepada orang, setidaknya tahan dirimu dari berbuat buruk kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa memberi kebaikan dari diri kita untuk orang, paling minimal itu kata Nabi supaya kita tetap baik, kaffus syarr, tahan keburukan dari dirimu kepada orang lain. Jangan sampai kau berbuat buruk kepada orang. Ini sudahlah tak berbuat baik apa-apa, malah berbuat buruk kepada orang. Sudah tak mau ibadah, kerjanya gangguin orang ibadah terus. Ada manusia begitu, ada. Ya. Ya. Ada sebagian manusia begitu. Jadi makanya Hatim Al-Asam tadi mengatakan, saya menuntut 5 hal itu dari manusia, tapi saya enggak menemukannya sama sekali. Enggak ditemukan, enggak didapatkan sama sekali dari manusia. Kenapa? Ya, karena memang begitu sifat sebahagian manusia. Tentu tidak semua, tapi sebahagiannya begitu, ya. Baik, rasanya itu saja kajian kita pada subuh ini. Insyaallah kita sambung perbahasan ini pada kuliah yang akan datang. Kalau masih ada sisa waktu dan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau tak ada yang ingin bertanya, kita tangguhkan ini saja. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh ini bermanfaat bagi kita, dapat menjadi panduan bagi kita untuk membantu kita melakukan amal-amal ibadah lebih fokus, lebih khusyuk lagi insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.